Ya, Pak Albert Rumampuk kayaknya yang Oh iya, ada pertanyaan untuk masalah penafsiran ini. iya, Silakan Pak Albert. mohon izin Pak. Eh, saya dalam beberapa hari ini ada sebuah perdebatan di medsos ini Pak, yang lagi viral ini, yaitu tentang teks dalam Matius pasal 1 ayat 20. Jadi ayatnya berkata, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi frasa yang terakhir ini Pak, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, di situ yang dipersoalkan. Jadi ada seorang penafsir yang cukup dikenal juga, bahkan dia dikenal sebagai pakar Ibrani, bahasa asli Alkitab Ibrani Yunani. Dia memahami teks itu dengan memberikan tafsiran bahwa anak yang dikandung itu adalah Roh Kudus itu sendiri katanya. Jadi dia berkata is begotten of the Holy Spirit of, bukan from katanya, tapi of, bukan from. Artinya yang dalam kandungan anak darah Maria itu adalah Roh Kudus sendiri, bukan sebuah pemberian. Kalau mungkin kalau bisa di share screen, saya ada fotonya supaya lebih jelas lagi. Karena dia pakai teks Yunani di situ, Pak. Saya coba share ayatnya dan iya. teks Yunaninya nanti ya. Ya. Ya, saya kira sama juga dengan yang disampaikan di kelompok 5 tadi atau kelompok 5 tadi ya, yang coba menanggapi bahwa pandangan Islam itu yang Roh Kudus yang penolong itu sebenarnya Muhammad. Lalu tadi dari kelompok mengatakan Parakletos yang mereka rubah Perikletos gitu. Nah, itu maksudnya itu juga masalah penafsiran. Ya. Jadi masalah penafsiran. Nah, pertama saya mau katakan gini dulu. Dari awal saya sudah katakan itu masalah penafsiran ya. Nah, masalah penafsiran, kalau kita sudah sama menerima Alkitab adalah firman Allah tanpa salah, berarti kita mengakui semua perkataan yang ada di situ. Kan kita percaya verbal inspiration, jadi semua kata-kata yang ditaruh di situ itu benar ya. Nah, saya katakan kalau berbagai versi terjemahannya berbeda, ya kita kembalilah ke asli. Kita coba lihat dari bahasa aslinya ya. Jadi teks Yunani jelas Parakletos, jadi kenapa dirubah peri, siapa yang mau merubah itu. Jadi bukan persoalan sekali lagi bukan persoalan ayat per ayat, tapi kita harus melihat konteks gitu ya, harus bicara konteks. Nah, penafsiran, jadi dari awal saya sudah katakan ilmu tafsir itu banyak, dan kebanyakan yang tadi disebut salah-salah tafsir itu bagian dari tafsir yang disebut alegoris. Jadi alegoris itu biasa hanya lihat satu ayat, lalu lihat si katanya, lalu diberi arti sesuai yang dia mau gitulah. Ya, jadi contoh, itu jelas kok bahwa ayat itu bicara Roh Kudus, tapi kemudian dibaca itu, diambil ayat itu lalu dipakai Muhammad gitu. Ya. Nah, tapi itu tidak hanya di Muslim melihat. Ya, saya lihat juga di teolog-teolog atau apologet yang biasa bicara di YouTube juga, itu suka copotin ayatnya itu, tidak melihat konteksnya, langsung disebut, oh Roh Kudus itu ini gitu ya. Nah, Albert Rumampuk ini memang biasa berdebat di YouTube ya, dia punya channel YouTube yang debat-debatan. Jadi biasa ikut itu, jadi sudah ketemu dengan teman-teman pimpinan sekolah teologi yang biasa debat, yang saya bilang tidak mengikuti penafsiran yang benar.
Ya. Jadi sekali lagi penafsiran yang benar itu adalah jenis eksegesis atau eksposisi. Itu dilihat pertama dari konteks. Jadi tidak boleh si satu ayat itu dicopot lepas. Harus mengerti dari ayat-ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, harus mengerti dari situ. Baru ketika kita ketemu di ayat itu harus mengerti sekali lagi yang saya sebut sintaksis. Sintaksis itu melihat hubungan kata demi kata, kalimat demi kalimat, atau dengan ayat lain gitu, ayat sekitar itu. Sin itu kan hubungan. Baru yang ketiga yaitu verbal, ngelihat si istilah itu yang digunakan seperti Pak Albert tadi sudah sebut tadi itu bukan from tapi of gitu. Nah tapi apa betul begitu? Nah saya coba share screen untuk Alkitab ya. Ini saya buka bahasa Indonesia Matius 1 ayat 20. Kelihatan di Bapak Ibu Saudara? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Iya Pak. Ya. Nah ini yang dibaca sama Albert tadi ya. Yang dipersoalkan sini adalah sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah tadi katanya kalau dari kan from, seharusnya of gitu. Nah kalau of itu anak yang di kandungannya adalah Roh Kudus gitu, kira-kira pengertiannya itu ya. Ini kita coba belajar konteks dulu dan sintaksis. Nah coba lihat, ini malaikat Tuhan ngomong gini, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria. Nah, lalu disebut ia akan melahirkan anak laki-laki, ya. Dan engkau akan menamai dia Yesus. Dari sini aja udah kejawab itu. Jadi tidak mungkin yang dimaksud di sini Roh Kudus. Itu kan ini sintaksis, bisa kontekstual juga. Tapi dari sini aja. Jadi kalau kita copotin ayat ini saja, ya memang kita bisa main-mainin tuh. Tapi baru baca ayat berikutnya aja, nggak usah jauh-jauh. Yang lahir itu anak laki-laki dan jelas siapa dia, bukan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu bukan anak laki-laki. Ya. Nah, lalu Yesus itulah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nggak ada kan cerita Roh Kudus yang menyelamatkan. Ya. Hal itu supaya genaplah yang terjadi firman Tuhan, difirmankan Tuhan dari Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya ini sangat jelas. Yang mau dikatakan sama penulis ini adalah yang ini bukan terjadi tiba-tiba. Sudah dinubuatkan dulu. Jauh sebelumnya. Jadi maksud saya itu penafsiran konteks ya. Nah sekarang kita coba lihat analisis verbal, artinya lihat dari kata aslinya ya. Kita lihat dari kata aslinya. Nah ini ya. Yang dipersoalkan tadi kan si kata ek ini. Yang tadi katanya bukan from tapi of. Ya. Itu keliru itu. Katanya ahli Yunani. Coba lihat, ini baru saya sandar kursornya. Baru sandar kursornya. Si kata ek ini artinya out of. Bukan of loh. Ya, out of. Out of. Atau from. Out of kan sama dengan from. Ya. Jadi itu kata depan preposisi ya. Ek itu kalau ditambah genetif itu aturan bahasa Yunani ya. Ek
kalau tambah genetif itu artinya keluar. Kenapa tambah genetif? Karena si pneumatos ini genetif. Lihat nih, saya sandar genetifnya. Nah, lihat kan spirit, lalu lihat dia genetif. Jadi aturan gramatika, kata depan kalau ditambah genetif artinya out of. Jadi benar ini. Atau keluar from. Nah ini kan lihat nih. Taruh di situ from dalam kurung genetif. Ya. Itu aturan. Jadi secara leksikal si ek itu kalau kita lihat dari daftar arti kata, ini leksikal namanya karena dari Greek leksikon. Itu tafsiran leksikal. Nah, itu lihat ya. Moving from, out of, away from. Ya. Jadi menunjukkan keluar dari, atau berasal dari, atau datang dari. Nah, datang dari mana? Dari si kata benda genetif ini. Ini. Ek genetif. Jadi dari si kata benda ini, yang noun ini. Nah. Ya ini noun. Noun genetif, kata benda genetif. Dan lihat, si Roh Kudus, si pneuma ini dari segi gender bukan maskulin. Ini netral. Jadi gender itu ada feminin, ada maskulin, ada netral. Nah, kalau Yesus itu maskulin. Ini Yesus ini. Ini kata Yesus. Nah, ini. Nah, lihat. Yesus ini kata benda yang maskulin. Karena kan seorang laki-laki disebut di ayat selanjutnya. Ya. Jadi jelas sekali di sini. Nah, jadi berarti punya pandangan seperti begitu itu karena tidak bisa menafsir yang benar. Copotin ayatnya lalu diputer-puter. Si ek itu bukan from tapi of. Padahal yang dimaksud itu out of, bukan of doang loh.